Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Jabal Nur yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima salat kita dan seluruh amal soleh kita, melipat gandakan pahalanya dan jadikan sebagai penghapus atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Pagi ini kita isi waktu kita dengan at-tafaqquh fid din, dengan membekali diri kita dengan ilmu agama agar kita bisa selamat hidup di dunia hingga akhirat, dan agar setiap perbuatan kita sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulnya. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya suatu kebaikan, maka Allah akan memberikannya ilmu fikih tentang agama, atau Allah memberikannya pemahaman tentang agama. Insyaallah yang hadir di sini atau yang mengikuti lewat media atau dimanapun saja yang menyimak pada pagi hari ini atau waktu-waktu yang lainnya melalui rekaman media ini, termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan dengan memberikannya pemahaman tentang agama. Untuk mendapatkan keberkahan dari majlis ini, marilah kita membukanya dengan baca surah Al-Fatihah sebagai wasilah kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan pemahaman yang benar, sehingga bisa menjadi petunjuk dan pegangan kita untuk sehari-hari. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Jabal An-Nur yang dirahmati Allah Ta'ala, tema kajian kita pada pagi hari adalah tentang fikih vaksinasi, di mana pada hari-hari ini pemerintah gencar melakukan vaksinasi dan mewajibkan seluruh warga untuk divaksin di berbagai tempat, lokasi, di puskesmas, di rumah sakit, dan seterusnya dilakukan vaksinasi. Kita sebagai orang yang beriman
tentu ingin mengetahui sudut pandang Islam secara hukum. Apa hukum vaksinasi atau fikih? Ya, kita berinya dulu fikih. Karena fikih adalah ilmu tentang hukum Islam yang terkait dengan perbuatan manusia yang disimpulkan dari dalil-dalil syar'i. Artinya ilmu yang mempelajari tentang hukum dari sebuah perbuatan manusia adalah ilmu fikih. Sehingga yang dikaji dalam ilmu fikih adalah pertama perbuatan manusia, yang kedua hukumnya, yang ketiga dalilnya. Jadi pola kajian kita kali ini kita jelaskan perbuatannya, kemudian kita jelaskan dalilnya, kemudian kita jelaskan hukumnya, kemudian kita jelaskan dalilnya. Nah, perbuatan yang kita bahas di sini adalah vaksinasi. Nah, apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah pemberian vaksin. Ya, seperti itu disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu vaksin? Vaksin adalah bibit penyakit yang telah dilemahkan. Ya, bibit penyakit yang telah dilemahkan. Apa tujuannya? Kenapa dimasukkan bibit penyakit yang sudah lemahkan ke dalam tubuh manusia? Tujuannya agar tubuh dapat mengenal bibit penyakit tersebut hingga dapat melawan jika penyakit tersebut menyerang. Ya, dengan kata lain, tubuh menjadi lebih kebal terhadap penyakit tersebut. Nah, itu tujuannya. Ya, ini kita kutip dari berbagai sumber ya, pengetahuan tentang kesehatan. Ya, jadi kenapa dimasukkan bibit penyakit yang dilemahkan ke dalam tubuh kita? Agar tubuh kita bisa mengenal bibit penyakit tersebut, sehingga ketika datang penyakit tersebut tubuh kita dapat ya melawannya. Mungkin kalau bahasanya pertandingan bola, sebelum pertandingan biasanya mempelajari permainan musuh, kan gitu. Permainan lawan kayak gimana sih, gitu ya. Biasanya kalau sebelum pertandingan kan begitu. Jadi atur rekaman videonya nih, ini lawan cara mainnya gimana nih. Nah, ya dipelajari. Maaf, ya, agar bisa mengatur siasat ketika menghadapi lawan tersebut. Mungkin seperti itu analoginya. Ya. Jadi para ilmuwan ya, para ahli tentang kesehatan dan kedokteran itu mereka Allah Ta'ala berikan ilmu tentang vaksinasi ini. Ya. Yang akan kita tinjau adalah pertama perbuatannya, yaitu vaksinasinya ini, yaitu pemberian ya vaksin yang akan menjadi senjata bagi tubuh kita untuk melawan penyakit. Jadi vaksin itu ibarat senjata ya, yang akan digunakan oleh tubuh kita untuk melawan penyakit. Kemudian yang kedua pelakunya yang akan kita bahas. Pelakunya kita sebagai manusia yang divaksin ya, dan juga pemerintah yang mewajibkan atau mengharuskan vaksinasi. Dan yang ketiga objeknya, yaitu zat atau ya cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita tadi. Kita bahas yang pertama vaksin atau vaksinasi. Vaksinasi seperti yang tadi kita pahami, tujuannya memberikan kekebalan tubuh sehingga tubuh menjadi kebal. Dalam Islam banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Contohnya, semua orang mukmin pasti masuk surga, tapi jika ada dosanya dibersihkan dulu di neraka. Namun daripada dibersihkan di neraka, maka lebih baik dicegah. Lebih baik dicegah. Gimana mencegahnya? Dengan menghindari dosa. Atau kalau tidak bisa terhindari karena kita setiap manusia pasti ada dosanya, maka dikasihlah
berbagai macam cara untuk menghapus dosa, yaitu berbagai macam amal soleh, ya, berbagai macam kebaikan. Innal hasanati yudhibna sayiat. Sungguhnya kebaikan, ya, itu menghapus keburukan. Ketika dicegah, ya, atau kita dikasih musibah, cobaan, yang mana cobaan tersebut menggugurkan dosa. Ini namanya mencegah. Jadi prinsip pencegah sebelum terjadi itu adalah prinsip di antara prinsip yang ada dalam Islam. Nah, manusia memang Allah Ta'ala tetapkan akan selalu berpeluang mendapat penyakit, karena penyakit adalah salah satu cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat. Sungguh kami akan uji kalian dengan sesuatu berupa rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Dalam tafsir disebutkan kekurangan jiwa bisa berupa kematian, bisa berupa penyakit. Artinya Allah pasti akan menguji manusia dengan penyakit. Berarti penyakit selalu akan mungkin datang menyerang kita. Lebih pasti lagi orang yang beriman. Orang beriman dipastikan akan diuji dengan berbagai macam ujian, diantaranya penyakit. Dalam Al-Ankabut ayat 2 Allah Ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Jadi orang mukmin sudah pasti diuji. Ini artinya setiap kita berpotensi, berpeluang untuk mendapatkan penyakit, gitu. Ya. Dimana disebutkan juga dalam Al-Ankabut ayat 3, tujuan dari ujian tersebut adalah untuk mengetahui kadar keimanan. Ya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh kami, kata Allah Ta'ala, telah menguji umat-umat sebelum kalian sehingga Allah tahu siapa di antara mereka yang benar imannya dan siapa pula yang bohong imannya. Jadi ujian berupa penyakit dan lainnya itu untuk mengetahui kadar keimanan. Seorang mukmin dikasih penyakit akan terlihat kadar keimanannya. Yang yakin semua datang dari Allah, dia akan tenang, dia akan terima dengan penuh keredoan, tanpa protes, tanpa mengeluh, ya. Dia menjalankan apa yang mesti dijalankan, yaitu berupa pengobatan. Dia tidak menyalahkan Allah, tidak mengeluh, tidak menyalahkan siapa-siapa, karena dia meyakini qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak ada yang menimpa kami kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu gambaran di mana manusia, terutama orang beriman, sudah pasti akan diuji. Itu artinya berpotensi untuk diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar kita selamat dari ujian ini, ya, Allah Ta'ala berikan kekebalan. Itu apa? Iman. Jadi kekebalan yang paling utama adalah iman. Di mana setiap kali tertimpa musibah, jika imannya ada, maka dia akan aman. Sebesar itu imannya, sebesar itulah keselamatannya. Semakin tebal imannya, semakin besar keselamatannya. Karena dia menjadi tameng, menjadi perisai. Semakin tebal, maka semakin besar peluang selamatnya. Dalam surah Al-Hadid disebutkan ayat 22-23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada suatu musibah yang terjadi baik di bumi ataupun dalam diri kalian kecuali telah dicatat Allah Ta'ala dalam Lauhul Mahfuz sejak sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan itu bagi Allah perkara yang mudah. Apa tujuannya
Allah Ta'ala memberitahu kepada manusia bahwasanya semua musibah yang terjadi sudah ditetapkan. Berarti yang terpapar COVID, yang meninggal dunia, itu memang sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan. Kita dapati ada orang sudah begitu ketat dalam menjalankan prokesnya, tapi ternyata kena juga, terpapar juga. Ya, segala macam usaha pengobatan sudah dilaksanakan, tapi meninggal juga. Ya. Nah, ini sebagai orang beriman meyakini itu sudah ditetapkan. Kalaulah pandemi sampai sekarang sudah setahun lebih masih juga ada, ini pun sudah ditetapkan. Kapan berakhirnya sudah ditetapkan juga, cuma kita nggak tahu. Apa faedahnya kita diberitahu seperti ini Allah Ta'ala? Likaila ta'sau ala ma fatakum. Faedahnya agar kalian tidak merasa sedih atas sesuatu yang hilang dari kalian. Jadi orang mukmin kena musibah nggak sedih. Kenapa? Sudah, memang Allah sudah tetapkan, sudah ditentukan akan terjadi. Nah, ini kegunaannya iman kepada Allah, lebih khusus lagi iman kepada takdir. Nah, inilah yang menjadi imun yang paling kuat. Karena menurut para ahlinya, yang membuat kondisi manusia menjadi bertambah buruk adalah rasa takut dan cemas. Ketika ditetapkan Bapak positif, langsung cemas, maka saat itulah daya tahan tubuhnya menurun. Tapi kalau dia pasrah, tenang, maka daya tahan tubuhnya tetap kuat. Ya. Nah, inilah pentingnya iman. Jadi vaksin yang paling utama, imunisasi yang paling utama adalah iman. Iman kepada Allah, iman kepada secara khusus kepada takdir. Gitu ya. Bahkan nggak sampai situ. Bukan hanya Allah Ta'ala berikan imunisasi berupa iman, Allah kasih penyemangat agar tambah kuat dalam menghadapi cobaan tadi, tambah kuat, dikasih suplemen, dikasih vitamin. Berupa apa? Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bersabar mendapatkan musibah tadi. Lanjutan dari ayat 125 Al-Baqarah, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa yang sabar? Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang yang mana jika dia terkena musibah, dia mengatakan inna lillah, kita ini punya Allah. Berarti Allah punya kuasa untuk melakukan apapun terhadap kita. Kita dikasih kesehatan, kita dikasih penyakit dan seterusnya, itu kuasa Allah Ta'ala. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali. Jadi kalau kita dengar atau kita terkena musibah, kita ucapkan kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan hanya kematian, bukan. Karena dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, suatu ketika Umar bin Khattab sedang berjalan dengan seorang sahabat, tiba-tiba beliau mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahabat yang sebelahnya bertanya, ya Amirul Mukminin, apa yang terjadi? Kenapa engkau mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Beliau mengatakan, tali sendalku putus. Tali sendalnya putus, Umar bin Khattab mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahabat heran, kok cuma tali sendal putus mengucapkan kalimat itu? Kata Umar apa? Bukankah Allah mengatakan orang yang terkena musibah, ya, yang bersabar mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah adalah, nah ini lanjutkan nih, Umar melanjutkan, segala sesuatu yang menimpa manusia yang dia tidak sukai, itu namanya musibah. Ya, jadi kalau misalkan di antara kita terpapar COVID atau musibah apapun, kita ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan hanya kematian, bukan. Nah ini, jadi tambah kuat, tambah kuat dalam menghadapi penyakit ini. Ditambah lagi dengan apa? Dengan janji pahala dan ampunan dosa bagi orang yang sabar menerima cobaan penyakit tersebut. Tambah kuat lagi, tambah semangat lagi. Yang tadinya mestinya sedih kena musibah, yang tadinya mestinya sedih ya kena penyakit, malah senang. Alhamdulillah saya dikasih penyakit, berarti Allah lagi ampunin dosa saya. Alhamdulillah saya dikasih penyakit, berarti Allah lagi ngangkat derajat saya. Tambah kuat. Tuh. Dikasih vitamin dan suplemen Allah Ta'ala. Ya.
Dengan apa? Dengan janji pahala. Ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang muslim melainkan Allah ampuni dosa-dosanya dengan sebab musibah tersebut sampai sebuah duri yang menusuknya. Cuma duri yang tertusuk di tangan kita itu musibah. Dengan itu saja sudah Allah ampuni dosa kita, apalagi sampai terpapar COVID dengan kondisi yang cukup parah, ya, sampai dipasang ventilator. Bahkan kalaupun meninggal dunia, meninggalnya syahid, sebagaimana Nabi sabdakan, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Nabi ditanya tentang taun, Nabi menjawab, ta'nu a'daikum minal jin. Taun itu wabah yang menyebar luas, yang menyebabkan banyak kematian. Kata Nabi apa? Ta'nu a'daikum, itu adalah serangan dari musuh-musuh kalian dari kalangan jin. A'daikum minal jin. Lalu Nabi menunjukkan wa fi kullin syahadah. Wa fi kullin syahadah. Jadi setiap orang yang meninggal dunia karena wabah, pandemi semacam COVID pada saat ini, itu meninggalnya syahid. Jadi mestinya kita bersyukur, bukan sedih. Berarti si fulan Allah Ta'ala kehendaki mati dalam keadaan syahid. Senang malah, yang harusnya sedih. Subhanallah. Nah, ini kan imunisasi yang paling kuat, kekebalan tubuh yang paling kuat tuh. Ya, ini. Nah, namun demikian, karena kita ini kan terdiri dari ruh dan jasad, jiwa dan raga. Kalau tadi vaksinasi dan imunisasi ruh, jiwa, namun jasad pun nggak boleh kita abaikan. Artinya imunisasi, vaksinasi jasad pun perlu kita lakukan. Nah, karena prinsipnya tadi adalah wabah atau pandemi adalah musuh. Ini kalimatnya, musuh. Bagaimana seorang muslim menyikapi musuh? Yang pertama, nggak boleh melemah, nggak boleh mengalah, harus siap siaga untuk melawan, nggak boleh melemah, nggak boleh menyerah. Dalam surah Muhammad ayat 35 Allah Ta'ala berfirman, wala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul alauna wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Wala tahinu, jangan kalian melemah, wa tad'u ila salam, jangan kalian menyerah, jangan melemah, jangan menyerah. Jadi kita nggak boleh melemah dan menyerah dalam menghadapi musuh pandemi ini, ya. Wa antumul alauna, kalian lebih tinggi, lebih kuat, dapat menaklukkannya. Wallahu ma'akum, Allah bersama kalian. Tuh. Ini yang perlu kita yakini. Jadi kita nggak boleh pasrah, nggak boleh melemah, harus ada sesuatu yang kita lakukan dalam menghadapi musuh ini. Dalam Al-Baqarah ayat 102 Allah Ta'ala berfirman bagaimana seorang mukmin menghadapi musuh, wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Ambillah hidr, kesiapsiagaan, kewaspadaan, wa aslihatahum, dan senjata. Artinya kita harus selalu waspada, nggak boleh lengah, nggak boleh lengah, karena musuh akan senantiasa menanti kapan kita lengah. Kapan kita lengah. Wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum waddalladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum. Musuh-musuh kalian berharap kalian lalai. Jadi kita nggak boleh lalai dalam menghadapi musuh. Kita siap siaga, waspada, hidrakum, kita siapkan diri kita dengan senjata, wa aslihatakum. Nah, senjata dalam menghadapi penyakit tentu senjata yang, ya, dikatakan oleh para ahlinya, yaitu apa? Berbagai macam obat-obatan, suplemen, vitamin, termasuk vaksin, ya. Nah, kalau kita sudah bersikap siaga, waspada, mempersenjatai diri, baru kemudian kita tawakal,
Tawakal, serahkan pada Allah. Segala macam prokes sudah kita lakukan, cuci tangan kita sering lakukan, masker kita sudah pakai, kesehatan tubuh kita jaga, asupan gizi kita atur, ya. Kerumunan yang tidak dibutuhkan kita hindari, ya. Kita lebih mengutamakan memperbanyak ibadah, zikir dan berbagai macam amal soleh. Sudah kita lakukan semua, tawakal. Ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 23 Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang beriman. Ayat ini potongan akhir dari ayat sebelumnya tentang kisah Bani Israel yang Allah Ta'ala perintahkan untuk masuk kota Baitul Maqdis yang ketika itu dikuasai oleh orang-orang zalim. Pada takut, pada nggak mau. Tapi ada dua orang beriman mengatakan, wa qala rajulani minal ladzina an'ama Allahu 'alaihim udkhulul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Itu lengkap ayatnya. Jadi ketika Bani Israel pada takut nggak mau masuk Baitul Maqdis karena di situ ada orang zalim yang mereka merasa tidak mampu mengalahkannya. Ada dua orang beriman mengatakan, ya, an'amallahu alaihima, di mana Allah Ta'ala karuniakan kepada mereka keyakinan, udkhulu alaihimul bab, masuk saja. Maksudnya apa? Usaha dulu. Usaha. Kalau usaha fa innakum ghalibun, kalian akan bisa menaklukkan. Wa 'alallahi fatawakkalu. Arti kalau kita sudah mempersiapkan diri, mempersenjatai diri, melangkah tawakal pada Allah. Berarti kalau kita sudah melaksanakan segala macam prokes, kita tinggal tawakal. Tawakal, serahkan kepada Allah. Kalaupun kita kena terpapar, itu semata-mata kehendak Allah Ta'ala. Kita terima, kita pasrah, ya, kita berobat, ya, kita obati sebagaimana mestinya. Kalaupun meninggal dunia, insya Allah meninggal dunia dalam keadaan syahid. Nah itulah, ya. Jadi dari ayat-ayat dan hadis ini kita bisa simpulkan, kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman harus mempersenjatai diri kita dalam menghadapi musuh. Nah musuh dalam kasus kita kali ini adalah COVID, virus, ya, yang berbahaya. Maka kita harus mempersenjatai diri kita. Dan menurut para ahlinya, di antara senjatanya adalah vaksinasi. Nah sehingga dengan demikian berdasarkan ayat ini, bukan hanya boleh vaksinasi, tapi harus vaksinasi. Kenapa? Karena secara kaidah, ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Suatu kewajiban yang tidak bisa terlaksana tanpanya, maka dia jadi wajib. Ya. Karena wabah yang begitu luas ini, solusinya adalah vaksinasi, kekebalan dari dalam. Dan untuk berbagai macam penyakit sudah dilakukan imunisasi, vaksinasi, dan sudah terbukti, ya, mendatangkan hasil berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kita ketahui vaksinasi ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Nah itu tentang vaksinasi. Sekarang pelakunya. Ini pelakunya kan kita, setiap individu. Tentu siapa yang vaksin dan siapa yang tidak, dokter yang lebih mengerti. Makanya ada screening dulu kan, misalkan ada riwayat penyakit terus macam-macamnya. Makanya kita harus jawab sejujur-jujurnya. Karena kalau kita jawabnya salah, mestinya kita nggak divaksin, lalu kita divaksin, lalu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah itu kan karena kita yang salah kasih informasi. Kita sedang dalam pengobatan atau sedang sakit atau yang lainnya, kita divaksin, akibatnya apa? Mungkin penyakitnya tambah parah dan seterusnya. Makanya ada kasus setelah divaksin ada yang tambah sakit, setelah divaksin ada yang meninggal dunia, begitu ya. Nah mungkin itu sebabnya. Makanya kita percayakan kepada ahlinya, para ahli kesehatan, ahli medis, dokter dan semacamnya, mereka yang lebih mengetahui karena Allah berikan mereka ilmu tentang perkara ini. Nah sekarang gimana dengan pemerintah yang mewajibkan ya, sampai memaksa, ya, memaksa. Kalau nggak vaksin nggak akan dapat bantuan sosial, kalau nggak vaksin nggak diberikan pelayanan, kan begitu ya. Bahkan mungkin ada razia
di jalan-jalan, karena nanti kalau udah vaksin ada kartunya, semacam KTP segini nih, ya, ada kartunya. Alhamdulillah saya udah punya kartunya, saya sudah cetak, ya, gitu. Nah ini kan namanya memaksa. Boleh nggak sih pemerintah memaksa? Pemerintah itu diantara tugas utamanya adalah melindungi rakyatnya. Ya, dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat disebutkan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu tugasnya, kewajiban pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia, wajib melindungi rakyatnya. Nah serangan musuh penyakit ini, wabah ini, virus ini, pemerintah wajib melindunginya. Dengan apa? Di antaranya dengan vaksinasi. Dalam kitab Ahkam Sultaniyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mawardi disebutkan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah. Di antaranya di sini disebutkan ada 10 kewajiban. Yang ketiga, himayatul bidati wadzabbu 'anil harimi. Himayatul bidah, bidah apa? Telur, melindungi telur. Maksudnya apa? Rakyat seperti burung atau ayam melindungi telurnya agar tidak diambil oleh predator, melindungi telur. Wadzabbu 'anil harim, ya, harim apa? Perbatasan, ya, melindungi perbatasan, menjaga, membela. Makanya di perbatasan ada pos-pos penjagaan, jangan sampai musuh masuk dari dalam. Itu tugas pemerintah, disebutkan dalam kitab Ahkam Sultaniyah. Bahkan kalau kita lihat kalimatnya, sepertinya pembukaan UUD 45 ini mengutip dari Ahkam Sultaniyah, karena kalimatnya sama. Himayatul bidah, melindungi segenap bangsa Indonesia. Wadzabu 'anil harim, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi melindungi manusianya, melindungi tanah airnya. Kenapa? Liyatasarrafan nasu fil ma'ayish, agar manusia dapat menjalani kehidupannya dengan normal. Ini sekarang kita sedang dalam kondisi diserang oleh wabah penyakit sehingga nggak bisa normal, nggak bisa bebas. Yang mau berdagang nggak bebas, yang mau ke kantor nggak bebas, ya, bahkan yang mau ke masjid pun nggak bebas. Nah ini pemerintah wajib membuat kondisi menjadi kondusif, aman, sehingga semua orang bisa beraktivitas dengan mudah, ya. Wa yantashiru fil asfar aminin, bisa, ya, melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dengan rasa aman. Ini kita mau ke sana merasa nggak aman. Kenapa? Karena lagi ada serangan seperti ini. Nah pemerintah berkewajiban melindunginya agar rakyat merasa aman, ingin melaksanakan berbagai macam aktivitas, terutama mencari penghidupan. Ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Al imam, pemimpin, ra'in, apa ra'in? Pengembala. Apa kerjaan pengembala? Melindungi, menjaga hewan yang digembala. Apalagi memberi makan, memberi minum. Dibawalah ke tempat yang banyak makanan, ke tempat yang ada minuman. Itu kan pekerjaan pengembala. Itulah tugas utama pemerintah, memastikan rakyatnya mendapatkan pasokan makanan. Kewajiban. Wa mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya di akhirat nanti. Kamu sebagai pemimpin, sebagai pemerintah, dikasih amanah, apakah rakyat kamu kelaparan? Kalau sampai ada kelaparan, di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya. Kalau sampai ada satu aja rakyat yang meninggal dunia karena kelaparan, akan ditanya berdasarkan hadis ini. Makanya pemimpin yang benar-benar mengenal Allah takut. Umar bin Khattab takut. Begitu beliau keliling, dia dapati ada warganya yang kelaparan, dia langsung mengambil bahan makanan, diantar sendiri, dipikul, ya,
sahabat yang mendampinginya ingin memikul, biar saya yang bawa, karena beliau kan kepala negara. Masa kepala negara mikul sendiri? Biar saya bawa. Apa kata Umar bin Khattab? Memang kamu bisa mikul dosa saya. Tuh. Nah, itu pemerintah atau pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya orang tidak boleh melakukan aktivitas, diberlakukan PPKM dan semacamnya, disuruh di rumah aja, tapi nggak dikasih makan, mas'ulun, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi pemerintah punya kewajiban melindungi rakyatnya, dan diantaranya lah vaksinasi. Ya. Nah, bagaimana dengan rakyatnya? Ya, kalau tadi pemerintahnya, pemimpin, sekarang rakyatnya. Nah, rakyat wajib taat kepada pemimpin selama yang diperintahkan tidak berisikan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau maksiat baru nggak boleh. Kalau ada aturan-aturan pemerintah, undang-undang yang bertentangan dengan syariat, tolak. Tolak. Wajib kita tolak. Nggak boleh kita taati, nggak boleh kita patuhi. Nggak boleh. Ini ada undang-undang bertentangan dengan hukum Islam, tolak. Misalkan pemerintah membolehkan LGBT, tolak. Harus kita tolak. Ya. Tapi jika pemerintah membuat aturan yang tidak bertentangan dengan syariat, wajib kita taati. Dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah Ta'ala berfirman, maaf, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah Ta'ala, taatilah Rasulnya, dan ulil amri. Ulil amri itu ada dua, ulama dan umara. Ulama, ya, yang memiliki ilmu kita taati, ya. Ilmu kesehatan kita ikuti dokternya, ilmu hukum kita ikuti ahli hukum, ilmu bangunan kita ikuti ahlinya, itu ulama. Ilmu agama kita ikuti ahlinya juga, itu ulama. Yang kedua umara, yang mengatur kita, yang memimpin kita, amirun jamannya umara. Kita taati selama tidak bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala. Dalam hadis, ya, sahih, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir saya kutip, ketika menjelaskan ayat ini, Nabi bersabda, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ah. Nabi bersabda, as-sam'u wa ta'ah, mendengarkan dan mentaati, 'alal mar'il muslim, wajib bagi setiap orang muslim, fi ma ahabba, dalam hal yang ia sukai, wa kariha, dan yang dia tidak sukai. Kita suka, kita nggak suka, wajib kita taat. Kalaulah pemimpinnya kita nggak suka karena satu hal, tetap wajib taat. Jangan karena pemimpinnya si fulan, kemarin saya nggak milih dia, saya nggak mendukung dia, saya nggak suka dia, saya nggak mau taat. Nggak benar seperti itu. Tetap wajib kita taat walaupun kita nggak suka sama dia, atau hal tersebut kita nggak suka. Saya nggak suka divaksin, tetap harus taat. Malam yu'mar bi maksiatin, selama tidak diperintahkan untuk maksiat. Kalau untuk maksiat baru nggak boleh, baru kita nggak boleh taat. Makanya fa idza umira bi maksiatin, jika diperintahkan maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka nggak boleh mendengarkan, nggak boleh mentaati. Gitu. Ya, nggak boleh mendengar dan nggak boleh mentaati kalau maksiat. Kalau bukan maksiat, wajib. Suka nggak suka, wajib taat. Wajib taat. Ya. Jadi sebagai pemerintah wajib melindungi, sebagai rakyat kita wajib patuh. Begitu. Nah, Ustadz, bagaimana? Kita udah patuh, tapi pemerintahnya nggak melindungi kita. Tenaga asing masuk banyak, mengambil lapangan kerja kita. Kekayaan alam kita diambil, nggak dibagi ke kita. Kita itu disuruh di rumah aja, nggak kerja, tapi nggak dikasih makan. Gimana?
Dalam hadis lain Nabi mengatakan, a'tu malahum was'alullaha haqqakum. Ini dalam hadisnya. Ya. Jadi ketika hadisnya lengkapnya disebutkan di awal, akan ada suatu zaman di mana kalian kalian melihat pemimpin kalian melakukan kemungkaran, melakukan pelanggaran hukum, ya. Kemudian tidak memberikan hak kalian. Apa Nabi katakan? Wa a'tu malahum, berikan hak mereka. Apa? Ketaatan, kepatuhan. Tetap kita patuh dengan peraturan pemerintah. Bagaimana dengan hak kita? Was'alullaha haqqakum, mintalah hak kalian kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau nggak dikasih, ya sudah, mintanya sama Allah, jangan minta sama manusia. Karena nggak ada faedahnya kita marah-marah, kita protes. Minta sama Allah, karena Allah yang maha memiliki. Mungkin seandainya pemerintahnya nggak bagus, Allah ganti dengan yang bagus. Contohnya kisah Ashabul Kahfi, ya. Ashabul Kahfi di zaman itu pemimpinnya buruk, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Yang ada dia pergi menyelamatkan diri. Ketika dia bangun, ternyata pemimpinnya sudah diganti dengan yang baik. Itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita. Kalaulah pemerintah tidak memberikan hak kita, bukan menjadi alasan kita untuk membangkang, enggak. Tetap kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai rakyat. Yang menjadi hak kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun objeknya vaksinnya, karena vaksin sesuatu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, maka harus dipastikan halal. Dipastikan halal. Karena apapun yang dikonsumsi manusia harus halal, nggak boleh haram, nggak boleh haram. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Halal hukum syar'i, thayyib hukum alam. Thayyib artinya apa? Nggak merusak tubuh kita. Makanya dipastikan dulu sebelum divaksin, ya. Kalau punya penyakit ini nggak boleh, punya penyakit ini nggak boleh, kan begitu ya, supaya thayyib. Karena kalau seandainya merusak tubuh, malah nggak thayyib, malah nggak boleh, ya. Nah, yang haram contohnya vaksinnya mengandung zat seperti babi misalkan, haram. Seperti fatwa MUI kalau nggak salah nomor 14 ya tahun 2021 tentang vaksin apa tuh? AstraZeneca apa? AstraZeneca apa nama itu? Ya kan? Itu kan disebutkan fatwanya. Vaksin ini haram karena mengandung babi. Ya. Namun kemudian di poin keduanya menjadi boleh karena darurat dan seterusnya. Ada penjelasannya, silakan dibuka ya, fatwanya seperti itu. Ya, asalnya haram karena mengandung babi, kemudian menjadi mubah karena kondisi mendesak. Kesimpulannya harus ada fatwa halal atau boleh. Kalau boleh baru kita konsumsi vaksin tersebut. Kalau nggak ada fatwanya nggak boleh. Karena fatwa dikeluarkan oleh para ahlinya. Jadi harus dipastikan boleh vaksin tersebut. Kalau nggak boleh maka jangan kita pakai. Nah, terakhir ya, sebelum kita melakukan vaksin, niat kita apa sih? Nah, niatnya ya. Karena kan perbuatan itu ditentukan oleh niat. Innamal a'malu bin niat. Perbuatan tergantung niatnya. Pemerintah maksa, mengancam, kalau nggak vaksin nggak dapat BLT, BST dan semacamnya, bantuan sosial. Kalau nggak vaksin nggak mendapatkan pelayanan. Maka jangan kita vaksin karena takut nggak dapat bantuan sosial. Jangan. Kenapa? Karena berarti kita meyakini pemerintah yang memberikan kita rezeki. Oh, kalau nggak vaksin kita nggak dapat bantuan nih. Berarti kita meyakini pemerintah lah yang mengatur rezeki kita. Nggak boleh bagi orang mukmin. Atau kalau kita nggak vaksin nanti kita nggak dimudahkan urusannya. Nggak boleh juga. Kenapa? Karena yang memudahkan urusan Allah Ta'ala. Mungkin suatu saat ketika kita punya urusan, pemerintahnya ganti, aturannya ganti, kan bisa jadi. Maka jangan vaksin karena takut nggak dilayani, karena takut
apa namanya, nggak dapat bantuan dan seterusnya. Ya, begitu juga jangan kita meyakini vaksin itulah yang melindungi kita, karena yang melindungi kita Allah Ta'ala, bukan vaksin. Vaksin hanya sebuah usaha manusia untuk melindungi dirinya, hanya sebuah usaha berdasarkan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia tadi. Jadi hanya usaha, bahkan mungkin kecil apa namanya peran dalam menyelamatkan kita. Ya, misalkan menurut berita vaksin Sinovac efikasinya cuma 60%, berarti kan ada peluang gagalnya kan. Makanya kita dapati sudah divaksin meninggal, seperti almarhum guru kita ya, Dr. Taufik. Ya, Dr. Taufik yang juga mengisi kajian di sini, itu sahabat dekat saya, teman belajar saya ketika di Mesir. Ya, kami satu asrama, satu tempat makan, satu kelas, berangkat kuliah sama-sama. Ya, duduk di bangku kuliah bersama, belajar bersama di malam hari, di siang hari, teman belajar saya. Ya, ketika belajar di Mesir. Ya, ketika di Indonesia juga begitu, saya biasa diskusi dengan beliau, maka saya sangat merasa kehilangan beliau. Beliau sudah divaksin, sudah 2 kali divaksin, tapi beliau tetap kena COVID dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya kita nggak boleh meyakini vaksin yang melindungi kita, nggak boleh. Vaksin hanya sebuah usaha. Kita bisa mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah telah perintahkan wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wa'adzin fin nas, kumandangkan azan, sampaikan ajakan kepada orang-orang agar mereka datang haji ke Mekah, datang dari segala penjuru dunia. Nabi Ibrahim mengatakan, bagaimana saya menyampaikan azan, mereka nggak dengar, jauh tempatnya. Ketika itu nggak ada alat komunikasi, bagaimana menyampaikannya? Apa kata Allah Ta'ala? Alaikal adzan wa alainal balagh. Tugasmu adzan, tugasku menyampaikan. Artinya apa? Walaupun kecil tetap kerjakan, walaupun potensi vaksin kecil 60% atau sebagainya, tetap kerjakan. Allah yang akan melengkapinya, Allah yang akan melindungi, bukan vaksin yang melindungi. Jadi jangan kita vaksin karena kita meyakini vaksin akan melindungi kita. Jangan kita pernah meyakini masker ini yang melindungi kita. Jangan. Ya kan, maskerku melindungimu, kan begitu? Enggak, yang melindungi kita Allah Ta'ala. Ini hanya sebuah usaha. Usaha Allah yang melindungi kita, bukan paskin, bukan masker. Namun kita tetap harus usaha itu aja, begitu. Ya, begitu juga ya. Jangan kita tidak vaksin, ya, karena mengatakan tadi pemerintahnya lah begini begitu. Tadi kita sudah sebutkan hadisnya. As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fi ma ahabba wa fi ma kariha. Seorang muslim wajib mendengarkan dan taat dalam segala hal yang dia sukai atau yang tidak sukai, malam yu'mar bi maksiatin, selama tidak diperintahkan maksiat. Jadi walaupun kita nggak suka dengan pemerintah, tetap wajib taat. Ya, jadi jangan kita misalkan saya nggak mau vaksin karena si fulan yang nyuruh, enggak. Ya, nggak seperti itu. Ya, mungkin ada lagi yang berdalih. Bukankah undang-undang yang mengatakan seorang kalau sakit nggak boleh dipaksa untuk berobat? Kalau menurut saya vaksin bukan berobat, beda. Kan ada yang begitu ya. Ya, hak asasi manusia. Dia mau berobat dia enggak, betul. Dalam Islam berobat hukumnya boleh. Anda mau berobat silakan, enggak berobat juga boleh. Ada seorang wanita sakit, Nabi kunjungi, Nabi jenguk. Lalu Nabi tanya, mau saya doakan agar sembuh atau mau sabar dapat surga? Dua pilihan Nabi kasih. Mau saya doakan agar sembuh atau mau sabar dapat surga. Ini wanita pilih yang pertama, pilih yang kedua, saya milih sabar. Berarti dia nggak ingin diobati oleh Nabi. Berarti boleh. Anda nggak berobat, milih sabar, boleh. Tapi vaksin bukan berobat, karena vaksin diberikan kepada orang sehat, bukan yang sakit. Kan ada begitu ya? Enggak, vaksin nggak boleh pemerintah maksa vaksin. Kenapa? Kan orang kalau sakit kan harus tanda tangan dulu. Bapak mau diobatin nggak, kan begitu ya, di rumah sakit?
ya kan? Bapak ini mau dioperasi, setuju nggak? Nggak setuju, nggak bakal operasi, udah lepas kan begitu, nggak dipaksa. Benar, itu berobat, bukan vaksinasi. Kalau vaksinasi bukan berobat, beda. Vaksinasi itu mempersenjatai diri untuk persiapan menghadapi musuh yang mungkin datang. Nah, mempersiapkan diri dengan senjata wajib, waliyakhudhu hizrahum wa aslihatahum. Beda. Beda. Ini menurut sudut pandang yang saya pahami dari Al-Quran dan Sunnah tadi. Beda antara vaksin dengan berobat. Ya, ada yang mengatakan, Ustadz, ini kan tubuh kita amanah dari Allah, harus kita jaga. Ya, vaksin itu mengandung ini, ya oke, baik. Saya nggak bisa jawab kalau mengandung ini, mengandung itu. Saya ikutin ahlinya aja. Ya kan? Siapa ahlinya? MUI. MUI sudah punya tim yang meneliti kandungan vaksin. Kalau berbahaya, MUI yang akan menjelaskan, nggak mungkin dibolehkan. Begitu. Ya, kita serahkan, nggak usah kita ikutin isu-isu. Ya, nggak usah kita ikutin rumor-rumor yang ada di media. Ikutin dari sumber-sumber yang resmi. Itu aja. Al-Qur'annya mengatakan, nih, pegang ya. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Jika datang kepada mereka berita tentang kemenangan, tentang kekalahan, tentang rasa takut, adza'u, langsung disebarluaskan. Berbagai macam isu langsung sebarluaskan. Enggak boleh orang mukmin begitu. Yang benar gimana? Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul sebagai pemimpin atau kepada ulil amrinya, la alimahul ladzina istanbituna minhu. Mereka yang akan punya kewenangan untuk menyimpulkan ini apa. Serahkan kepada ahlinya, jangan kita yang menyimpulkan. Ya, ada video baru lagi. Ya, di situ disebutkan. Ya, kalau vaksin ada chipnya. Nanti kalau chipnya dipencet mati semua yang divaksin. Ada videonya tuh ya. Langsung pada jatuh di jalanan. Yang lagi jalan jatuh, yang lagi naik mobil tabrakan. Ya Allah. Padahal itu cuma video. Dikasih caption. Langsung pada percaya. Nggak boleh seorang muslim dengan seperti ini percaya. Harusnya apa? In jakum fasikun binaba'in fatabayyanu. Serahkan kepada ahlinya. Ini benar nggak? Lihat itu video asli atau film. Nah, kalau film kan berarti dibuat. Dibuat. Jadi kita nggak perlu ada rasa takut. Serahkan aja sama ahlinya. Karena kita meyakini la yusibana illa ma kataballahu lana. Nggak akan ada musibah kecuali yang sudah Allah tetapkan, sehingga kita tenang. Ya. Terakhir, oh ini vaksinnya abal-abal, ya kan? Efikasinya rendah, buktinya banyak yang mati, banyak yang sakit walaupun divaksin. Berarti pemerintah bohong, ya kan? Buang duit triliunan rupiah, ya, untuk beli vaksin yang tidak efektif, tidak berfungsi. Apa jawaban kita? Kita kutip perkataan seorang mukmin yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa mengajak Fir'aun dan pengikutnya masuk Islam, tapi malah diancam akan dibunuh. Apa kata seorang mukmin begini? In kadhibah fa'alaihi kadhibuh. Kalau seandainya Nabi Musa ini bohong, kebohongannya akan kembali kepada dirinya. Tapi kalau benar, kalian bisa mendapat musibah. Artinya apa? Kita pasrahkan pada Allah Ta'ala. Kalau pemerintah bohong, kebohongannya akan kembali kepada diri mereka. Tapi kalau benar, kita yang rugi. Ya, kita yang rugi. Ya sudah, biarkan mereka bohong. Allah yang Maha tahu mereka bohong atau mereka jujur. Ya, kebohongannya akan kembali kepada diri mereka. Kita sebagai individu muslim, pegangan kita Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dikatakan Quran dan Sunnah, itu yang kita lakukan. Kita tidak mengikuti rumor, ya, isu, hoak dan semacamnya, tidak. Apalagi menyebarluaskannya, enggak. Kita hanya menerima berita dari sumber yang resmi, diantaranya MUI. Udah selesai. Ya, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya bicara ini bukan utusan pemerintah, bukan juru bicara pemerintah, bukan. Saya bukan ASN, saya bukan PNS. Rezeki saya enggak lewat pemerintah. Ya, enggak. Saya cuma dapat dari pemerintah BPJS doang buat berobat, itu pun kalau saya sakit. Ya, saya enggak dapat gaji, enggak.
Saya bukan pejabat pemerintah, enggak. Ya, paling sesekali dapat bansos. Itu aja. Ya. Jadi saya bicara murni dari Al-Qur'an dan hadis yang saya temukan. Dan dari apa yang saya pahami, memang mungkin salah yang saya pahami. Tapi yang pasti saya bukan utusan pemerintah. Ya, bukan utusan siapa-siapa. Ya, enggak. Saya bukan jubir. Ya. Tim apa namanya? Covid, bukan. Bukan sama sekali. Ya, ini murni saya bicara berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis yang saya temukan, itulah yang saya sampaikan. Saya merasa berkewajiban menyampaikan baik di majlis ini ataupun melalui media ya yang direkam ini. Mudah-mudahan dimanapun berada kaum muslimin bisa menerimanya. Jika ada yang salah dari saya, itulah kelemahan saya sebagai manusia. Namun yang saya pastikan hanya satu, in uridu ilal islah mastata'tu. Yang saya inginkan hanyalah perbaikan semampu saya. Wa ma taufiqi illa billah. Dan taufik yang saya dapatkan semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihi tawakkaltu, kepada yang saya tawakal, wa ilaihi unib, kepada yang saya kembali. Hadanallahu alaikum ajma'in. Lebih kurangnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.